Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Radiobiologi dengan dosen pengampu Bapak Riko Adriel MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang radiasi kimia. Baiklah, sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Mutia Huzalifah dengan NIM 2210442018, dan rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Wulandari Rolean dengan NIM 2110441029. Perkenalkan, nama saya Khairani Raisa Madani dengan NIM 2210442016. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Andani dengan nomor NIM 2210442057. Baik, perkenalkan nama saya Putri Soraya Hasanah dengan NIM 2210442029. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Pendahuluan, latar belakang. Radiasi kimia berkaitan tentang teori hamburan dan energi transfer. Elektron berenergi kinetik tinggi memperjelas bahwa interaksi radiasi dengan molekul dalam medium penyerap tidak melalui cara foton awal, melainkan melalui transfer energi dari partikel bermuatan energi kinetik tinggi yang diciptakan oleh proses hamburan. Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya A. Nilai G, ekspresi hasil pada kimia radiasi. B. Reaksi dalam jalur scavengers. C. Dosimetri Freaky. D. Interpretasi model Freaky. Yang E. Aksi langsung dan aksi tidak langsung. Yang F. Rekomendasi restitusi dan perbaikan. Dan yang terakhir G. Target makromolekuler dalam sel. Baiklah, pada poin A dan B akan dijelaskan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu nilai G, ekspresi hasil pada kimia radiasi. Nilai G untuk reaksi dalam kimia radiasi digunakan untuk membandingkan hasil relatif berbagai reaksi kimia sebagai hasilnya pengendapan energi dari partikel fermion. Definisi eksplisit dari nilai G dengan memperhatikan bahwa ada dua bentuk G, yaitu integral hasil G dan hasil diferensial G aksen. G didefinisikan sebagai jumlah molekul yang terbentuk atau hancur sebagai hasil pengendapan 100 elektron volt, energi dari elektron sekunder fermion. Lanjut. Baik. Untuk yang kedua yaitu reaksi jalur peran scavenger. Untuk mendapatkan hasil biologis dari peristiwa radiasi, harus ada interaksi kimia dari spesies reaktif dengan biomolekul yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada sel normal. Ahli kimia radiasi menggunakan istilah scavenger untuk zat kimia yang berinteraksi dengan radikal dan bentuk aktif lainnya hadir dalam air yang diradiasi. Scavenger bisa berupa molekul apapun zat yang mampu berinteraksi, bereaksi dengan radikal untuk membawa air kimia sampai akhir. Menariknya, telah dicatat bahwa untuk konsentrasi rendah dari setiap molekul pemulung, fraksi radikal yang berinteraksi dengan scavenger hampir konstan dalam rentang yang luas konsentrasi scavenger. Mengapa demikian? Jika Anda membayangkan reaktif yang menyebar, reaksinya terhadap scavenger adalah reaksi default terhadap zat lain reaksi air. Pada konsentrasi yang lebih rendah, scavenger aktif molekul atau radikal hanya berdifusi sedikit lebih jauh sebelum scavenger terjadi. Mungkin cukup sekian, dikembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Angga. Pembahasan selanjutnya yaitu poin C dan D yang akan dibahas oleh Putri Soraya. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, C. Dosimeter Freaky. Sistem dosimeter Freaky menggunakan oksidasi ion besi Fe2+ menjadi ion besi Fe3+ sebagai hasil radiasi larutan berair. Ini digunakan untuk memeriksa interaksi kinetika dan kimia air aktif secara scavengers. Reaksi utama melibatkan oksigen dan ion hidrogen untuk menghasilkan Fe3+. Dalam kehadiran oksigen, hidrogen awal mengoksidasi 3 molekul ion besi, sedangkan H2O2 yang dihasilkan secara radiolitik juga mengoksidasi ion besi. Nilai G keseluruhan untuk produksi ion besi dalam media teroksigenasi. Selanjutnya, D. Interpretasi model Freaky.
Model Freaky memberi wawasan tentang interaksi molekul pemulung seperti Fe2+ dengan radikal yang dihasilkan oleh iradiasi air, serta pengaruh spesies molekuler lain seperti oksigen dalam lingkungan sel. Tidak semua energi yang disimpan dalam ionisasi dan eksitasi menghasilkan perubahan kimia pada scavengers. Misalnya, jika 100 elektron volt disimpan dalam dosimeter Freaky, hanya sebagian kecil yang menghasilkan perubahan kimia. Ini menunjukkan bahwa banyak radikal awal bereaksi satu sama lain, mengurangi efektivitas mereka dalam mengoksidasi ion besi. Baik, dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Soraya. Selanjutnya yaitu pembahasan poin E dan F yang akan dibahas oleh Kak Ulan. Kepada Kak Ulan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu aksi langsung dan aksi tidak langsung, di mana aksi langsung terjadi ketika energi disimpan secara langsung dalam molekul biologis, menyebabkan inaktivasi berdasarkan hubungan dosis respon yang linear. Aksi langsung bergantung pada energi yang disimpan per peristiwa ionisasi, yang dapat dihitung dengan mengukur konstanta inaktivasi. Data menunjukkan berbagai molekul bioaktif kehilangan biologis mereka sebagai hasil dari interaksi tunggal dengan pengion, di mana aksi langsung ini hubungan dosis responnya itu dinyatakan dalam E sama dengan E0 dikali E pangkat K dikali D. Selanjutnya, aksi tidak langsung. Aksi tidak langsung ini di sisi lain terjadi ketika produk radiolisis air bereaksi dengan molekul target biologis. Proses ini biasanya melibatkan difusi terbatas dan hubungan dosis respon yang kompleks karena keterlibatan spesies reaktif yang terbentuk dari molekul air. Next. Selanjutnya yaitu rekomendasi restitusi dan perbaikan, di mana rekombinasi ini adalah mekanisme pemulihan molekul ke kondisi prairadiasi yang terjadi ketika pasangan ion atau radikal yang dihasilkan oleh iradiasi air bergabung kembali untuk membentuk molekul asal mereka. Proses ini terjadi dalam kurung waktu yang kurang dari 10 pangkat min 11 detik setelah iradiasi. Ketika spesies radiolisis air masih berdekatan, namun saat difusi meningkat, jarak antara spesies radikal kemungkinan merekomendasikan menjadi lebih kecil. Selanjutnya itu restitusi. Restitusi itu adalah pemulihan kimia dari molekul yang diubah menjadi molekul keadaan semula tanpa intervensi enzimatik atau biokaliatik. Selanjutnya itu perbaikan DNA. Perbaikan DNA, modifikasi radiasi pengion yang paling signifikan itu perbaikan kerusakan DNA, mekanisme kimiawi dan biokimiawi untuk memperbaiki kerusakan untai tunggal atau ganda pada heliks ganda DNA, menentukan hasil kelangsungan hidup atau fungsi untuk semua sistem kehidupan setelah paparan. Kerusakan DNA ini paling penting bagi sel hidup adalah putusnya untaian ganda, di mana perbaikan DNA ini ada terbagi dari juga perbaikan eksisi, perbaikan dengan rentan terhadap kesalahan, dan perbaikan kerusakan untai ganda. Nah, untuk memperbaikinya itu adanya memperbaiki ketepatan. Next. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Ulan. Selanjutnya, poin G sekaligus kesimpulan yang akan disampaikan oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah target makromolekuler dalam sel. Target utama transformasi kimia akibat radiasi pengion, di mana perubahan ini penting secara biologis untuk kelangsungan hidup sel, kini dikenal sebagai DNA. Selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah kimia radiasi melibatkan studi interaksi antara materi dan radiasi, efek energinya, dan pengaruhnya terhadap molekul dan atom. Ini mencakup efek radiasi pengion pada berbagai sistem, termasuk biologis dan dalam konteks radioterapi.
Penelitian menggunakan teknik seperti spektroskopi untuk memahami respon materi terhadap radiasi. Radiasi digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk untuk menghilangkan sulfur dari air, mendegradasi senyawa organik, serta dalam sintesis nanopartikel. Selain itu, radiasi juga digunakan dalam industri untuk memodifikasi bahan seperti logam dan semikonduktor. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Raisa. Dengan berakhirnya pembahasan kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi yang kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.